Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, begitu juga terhadap pihak ketiganya. Oke Wak geng, kali ini saya mengambil satu topik, di mana topik ini apa yang dia sampaikan terhadap orang lain di luaran sana ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu. Kita langsung saja, Wak geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya satu energi tersebut tidak bisa membedakan mana yang bersifat materi dan mana yang bersifat spiritual. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak geng? Ibaratnya antara logika dengan perasaan lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan daripada logika. Dalam kategori satu energi tersebut untuk saat ini membutuhkan seseorang agar bisa
mengambil satu pilihan. Satu orang yang dibutuhkan oleh satu energi tersebut, karena memang satu energi itu menginginkan yang namanya pencerahan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain seakan-akan bertindak dengan sesuka hatinya. Tidak perlu memberikan berbagai komunikasi terhadap orang yang menjadi pasangan oleh pihak lain tersebut. Semua apapun yang ingin dilakukan, ya pengen dilakukan. Berbeda dari orang yang telah memberikan ketulusan. Itu yang saya lihat tuh, geng. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun kondisi batin kamu, saya rasa untuk saat ini kamu itu benar-benar emosi. Kenapa emosi? Karena diri kamu terlalu tulus. Kenapa emosi? Karena diri kamu terlalu percaya. Kenapa emosi? Karena diri kamu menganggap orang yang kamu prioritaskan itu adalah seseorang selayaknya seperti dewa. Dewa atau dewi luar biasa ketika diri kamu mengenal yang namanya ikatan atau komitmen. The Emperor, yang seakan-akan kamu untuk saat ini mengambil satu tindakan positif, tetapi tindakan positif kamu itu seperti terhambat. Dan untuk saat ini, saya yakin ketika diri kamu menerima suatu kondisi di masa lalu yang membuat diri kamu begitu sangat kacau, yang lebih kamu utamakan adalah logika yang bermain untuk saat ini. Saya yakin logika kamu yang kamu mainkan untuk saat ini daripada perasaan kamu. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak, itu semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Tetapi yang saya lihat untuk saat ini, ketika logika kamu bermain terhadap kondisi di masa lalu kamu yang terlalu banyak memberikan suatu kekecewaan, suatu sakit hati, suatu kehancuran, kamu seakan-akan mempersempit circle kamu dan tidak mau memperbanyak circle kamu karena kamu merasa kalau memperbanyak circle, apa tujuannya? Kalau memperkecil circle, apa tujuannya? Ibarat mencari suatu pencerahan agar pemikiran kamu itu bisa tenang dan bisa bebas. Saya mengakui dan saya tidak menyalahkan diri kamu kalau diri kamu memperkecil atau memperluas circle kamu. Karena itu adalah luapan dari kondisi batin kamu yang sudah terlalu banyak mendapatkan berbagai konflik. Di sisi lain, kalaupun diri saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi hubungan asmara yang pernah kamu jalankan, baik secara LDR, rumah tangga, sampai diri kamu menerima
status single parent, saya rasa diri kamu itu lebih mendominasi untuk memberi daripada menerima. Lebih mendominasi untuk diatur daripada mengatur. Lebih mendominasi untuk peduli daripada diperdulikan. Lebih mendominasi untuk menghargai daripada dihargai. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, atau perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi masuk terhadap logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang memiliki 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Emperor terlalu memprioritaskan, tetapi diri kamu tidak diprioritaskan. Terlalu memperdulikan, tetapi diri kamu tidak dihargai. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang dia katakan terhadap orang lain ketika bersama dengan diri kamu, tetapi manusia itu meninggalkan diri kamu. Saya rasa yang dia perkatakan atau yang dia beritahukan terhadap orang lain mengenai sifat dan karakternya sendiri. Sifat dan karakternya sendiri yang dia ceritakan terhadap orang lain, yang dimana diri dia selalu memberikan diri kamu suatu tekanan. Kalaupun diri manusia tersebut menceritakan bagaimana diri kamu, kartu The Emperor ini mengatakan manusia itu menceritakan seluruh kebaikan kamu terhadap orang lain. Ini Dewa Geng. Mungkin ketika bersama dengan diri kamu terlalu arogan, tetapi ketika meninggalkan diri kamu dan manusia ini lebih memilih terhadap orang lain, justru dia tidak menjelek-jelekkan diri kamu. Justru dia memberitahukan yang baik-baiknya saja. Saya yang salah. Saya yang tidak berguna. Saya sudah diberi kestabilan, tetapi akibat egois dan keras kepala saya pergi dan kondisi saya seperti ini. Saya masih terkoneksi terhadap diri dia, tetapi diri dia belum tentu terkoneksi terhadap diri saya. Itu dia, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Swords, di mana kemunculan kartu kedua terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi seakan-akan perkataan yang dia lontarkan terhadap orang lain di luaran sana ketika meninggalkan diri kamu, hubungan yang pernah saya bina terhadap orang atau diri kamu, hubungan itu seakan-akan selalu terhambat, tetapi terhambatnya akibat manusia itu sendiri yang menciptakannya. Manusia itu yang menciptakan
dan manusia itu mengakui seluruh kesalahannya terhadap orang lain. Ibarat menyesal, tetapi penyesalan itu tidak diberitahukan terhadap diri kamu, melainkan diberitahukan terhadap orang lain. Itu yang saya lihat, Wak Geng, untuk saat ini ketika muncul kartu kedua, Eight of Swords. Yang seakan-akan manusia ini menceritakan tentang ketulusan kamu, menceritakan tentang kebaikan kamu terhadap orang lain, seakan-akan dia masih berharap untuk kembali. Seakan-akan dia menunggu suatu pesan dari alam semesta agar alam semesta bisa memberikan suatu perputaran waktu untuk kembali terhadap diri kamu. Ini dia, Wage. Seperti orang yang beranggapan dan memberitahukan terhadap orang lain, akibat diri saya, pasangan saya tidak mendapatkan suatu keberuntungan. Akibat diri saya, pasangan saya tidak mendapatkan suatu kemajuan. Akibat diri saya, pasangan saya seperti merasa tertekan secara batin. Akibat dari sifat dan karakter saya, pasangan saya seakan-akan tertekan secara emosional. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Nine of Swords. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seakan-akan membuktikan manusia ini mengakui kesalahannya terhadap orang lain agar orang lain memberitahukan terhadap diri kamu agar diri kamu merasa kasihan. Manusia ini berbicara terhadap orang lain yang dimana pembicaraannya membuat diri kamu di masa lalu ketika bersama dengan diri dia terlalu banyak mendapatkan sisi trauma atau sisi depresi. Itu yang saya lihat. Dan sepertinya manusia ini seperti mengakui seluruh kemanipulatifan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi pengakuan itu tidak pernah dia sampaikan terhadap diri kamu karena dia merasa kalau dia mengakui seluruh kemanipulatifannya terhadap diri kamu, mungkin kamu akan merasa marah. Makanya dia menyampaikan terhadap orang lain agar orang lain menyampaikan terhadap diri kamu, tetapi versinya sudah berbeda, Wak. Dia benar-benar menyesal ketika meninggalkan diri kamu dan merasa menyesal ketika melihat perubahan kamu yang dimana perubahan kamu itu sudah stabil. Ini dia, sama-sama kartu pedang yang keluar. Tadi 8 pedang, sekarang 9 pedang. Akibat dari tindakan dia itulah sehingga diri dia membutuhkan seseorang. Bagaimana caranya agar diri saya ini bisa meminta maaf dan memiliki kesempatan kembali, walaupun diri kamu tidak menerima, tetapi setidaknya dia bisa meminta maaf terhadap diri kamu. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya, The Lovers. Wow. Mengakui kesalahan karena diri dia yang menciptakan berbagai rintangan di dalam hubungan kamu. Mengakui kesalahan karena diri dia yang terlalu banyak memberikan suatu godaan di dalam hubungan kamu. Mengakui suatu kesalahan di mana hubungan asmara kamu itu bukan harmonis tetapi penuh dengan pertengkaran. Wow. Dan ternyata ketika diri saya membuka kartu The Lovers ini, bukan hanya diri kamu saja yang dia ceritakan terhadap orang lain, tetapi pihak ketiga dia pun dia ceritakan terhadap pihak lain.
yang dimana ketika manusia itu menceritakan perihal pihak ketiganya, bukan memberikan suatu dampak bahagia pihak ketiganya, malah memberikan dampak penyesalan. Ini the lovers, rintangan, godaan, gairah, semua dia akui terhadap orang lain. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Wow. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini pun seakan-akan membuktikan manusia ini seperti memberikan suatu perkataan yang dimana perkataan itu saya sudah mengkhianati dia, saya sudah memanipulatif dia, saya sudah membuat diri dia merasa depresi, saya sudah membuat diri dia tertekan secara batin. Tetapi diri dia selalu memberikan kesabaran yang tulus. Itu Dewa Geng. The Empress. Dia menganggap diri kamu itu seperti angel. Angel diceritakan terhadap orang lain. Walaupun saya tidak peduli terhadap diri dia, tetapi diri dia peduli terhadap saya. Walaupun diri saya tidak memberikan suatu kenyamanan, tetapi diri dia memberikan saya kenyamanan. Walaupun diri saya tidak memprioritaskan dia, tetapi diri dia memprioritaskan diri saya. Tidak mementingkan bagaimana kondisi diri dia, tetapi mementingkan kondisi diri saya. Apa yang saya katakan, itulah yang sedang dia beritahukan terhadap orang lain. Berbeda dengan keluarnya kartu The Lovers. Seakan-akan akibat munculnya pihak ketiga, manusia ini belum sanggup untuk kehilangan diri kamu. Tetapi ketika munculnya kartu The Empress ini seakan-akan memberikan gambaran ketika manusia ini memberitahukan bagaimana kebaikan kamu, justru membuat diri kamu seperti merasa tidak terima. Kenapa baru sekarang kamu mengakui? Kenapa pengakuan kamu itu kamu sampaikan terhadap orang lain? Kenapa tidak kamu sampaikan secara langsung? Seperti itu tanggapan diri kamu. Kalaupun ada orang yang menyampaikan terhadap diri kamu perihal perkataan yang dia sampaikan terhadap orang lain. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu terakhir. Queen of Swords. Wow. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu sudah bersifat marah. Ingin bergerak tetapi dengan kondisi sendiri. Ingin merasakan suatu kebebasan. Ingin merasakan suatu kemerdekaan. Apa yang saya katakan mungkin itu mengarah terhadap diri kamu untuk saat ini. Tetapi apa yang barusan saya katakan tadi, kalau saya kaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, bisa saja manusia ini mengeluarkan suatu perkataan terhadap orang lain. Di saat diri dia berkomunikasi terhadap diri kamu, kamu tidak merespon. Seakan-akan kamu tidak peduli lagi. Itu bentuk kekecewaan dia terhadap diri kamu yang dia ceritakan terhadap orang lain. Dia menyadari bentuk kekecewaan kamu itu akibat dari perbuatan dia sendiri. Tetapi itu harus dia terima. Sebenarnya ini manusia sudah terlanjur menciptakan suatu kebodohan akibat berpetualang dia.
kebodohan itu yang dia ceritakan, kebaikan kamu yang dia ceritakan, dan kelakuan dia sendiri, menjelek-jelekkan diri sendiri, tetapi menjunjung kebaikan kamu selama ini. Seakan-akan masih berharap untuk kembali dan seakan-akan alam semesta ingin mempertemukan terhadap diri kamu. Wow, unsur udara, unsur api. Aquarius, Gemini, dan Libra, Aries, dan Leo, Sagittarius. 2 unsur, 6 zodiak. Kamu tinggal pilih dari ke-6 zodiak tersebut di mana zodiak kamu dan di mana zodiak manusia tersebut. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, saya menarik satu kesimpulan dari topik yang saya ambil tadi. Sebenarnya dia menyesal. Penyesalan yang dia ceritakan terhadap orang lain ketika diri kamu lebih mendominasi memberikan suatu ketulusan terhadap manusia tersebut. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.